Kita lihat ulama zaman dulu bagaimana mereka memanfaatkan waktu dalam kehidupan mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan santriwati MTS An-Najah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Sesungguhnya umur kita di dunia ini sangat pendek. Oleh sebab itu, kita wajib untuk memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebaik mungkin untuk membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal yang saleh. Al-umru qalil, umur itu sedikit. Seorang penyair mengatakan, "Fantabih min raqdati al-ghaflati fal umru qalilun, watrah sawfa wa hatta wa huma da'un alilu." Kata beliau, sadarlah engkau, bangunlah engkau dari kelalaian. Kemudian fal umru qalil, umur itu sedikit. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat sedikit, apalagi dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu dari umat Islam ini. Umur mereka panjang-panjang, 1000 tahun bahkan lebih. Umur kita umat Islam ini pendek-pendek semuanya. Oleh sebab itu, umur yang pendek ini wajib kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, untuk mengerjakan amal-amal saleh yang telah menjadi kewajiban kita, untuk menuntut ilmu, untuk membekali diri kita, untuk mentazkiyah, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan kehidupan kita semua. Ini yang harus kita isi waktu-waktu kita yang ada ini selama kehidupan kita ini. Kemudian dia mengatakan watrah saufa wa hatta, buang jauh-jauh kata nanti dan kata kapan-kapan, ya. Ini tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Apa yang dia bisa lakukan hari ini jangan dia tunda untuk hari esok, karena mungkin besok dia punya kewajiban yang lain. Di sekolah ini kita juga demikian. Apa yang bisa kita lakukan hari ini harus kita lakukan hari ini, tidak boleh ditunda-tunda, karena mungkin besok ada lagi kewajiban-kewajiban kita. Seperti misalnya tugas-tugas dari guru kita. Tugasnya untuk besok harus kita kerjakan hari ini, karena besok ada lagi tugas yang lain. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda, maka tugas-tugas yang harus kita kerjakan semakin banyak. Akhirnya kita semua tidak mampu untuk mengerjakannya. Kemudian wahuma da'un alil, kata kapan-kapan dan kata nanti, orang-orang yang suka menunda-nunda, ya, tugas-tugasnya, pekerjaan-pekerjaannya, dia akan merugi. Karena kata kapan-kapan itu, ya kapan-kapan aja lah saya kerjakan, ya, atau nantilah saya kerjakan, besoklah saya kerjakan. Kedua-duanya merupakan penyakit yang berbahaya. Manusia bisa sukses kalau dia bisa mengatur waktunya sebaik mungkin, tapi bisa menjadi orang yang gagal dalam kehidupannya tatkala dia tidak bisa mengatur waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita semua sama, 24 jam, semua manusia diberikan waktu yang sama. Tapi ada di antara kita yang tidak bisa memanfaatkannya. Banyak yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang berfaedah bagi dirinya. Kita lihat hari ini betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, berjam-jam, ya, memainkan handphone, membuka medsos, media sosial, ya, dan seterusnya, bahkan sampai larut malam, ya. Jam 1 baru tidur, jam 2 bangun pagi, matanya masih merah, masih ngantuk, dan seterusnya, seperti keadaan kita sekarang ini. Harusnya seorang mukmin menyadari bahwasanya waktu yang ada itu lebih mahal daripada emas dan perak. Seorang tabi'in yang mulia
Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, sesungguhnya aku menjumpai kaum-kaum yang mereka lebih peduli terhadap waktu mereka daripada kepedulian kalian terhadap emas dan perak kalian. Kita lihat, kalau kita punya uang, kita enggak sembarang belanjakan uang yang ada itu. Kita akan membelanjakannya pada hal-hal yang memang betul-betul bermanfaat bagi kita. Kalau kita membelanjakannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin orang akan mengatakan kita sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak bisa mengatur keuangan dan seterusnya. Ada sesuatu yang lebih mahal dari emas dan perak itu, yaitu waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita buang-buang waktu kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kerugian kita lebih besar daripada kerugian kita ketika kita tidak bisa mengatur uang yang ada pada kita. Kita akan menyesal ketika kita punya uang terus dihambur-hamburkan, dibuang-buang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nanti kita akan menyesal ketika uang kita sudah tidak ada. Begitu juga dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita tidak bisa memanfaatkannya, maka pada suatu saat nanti kita akan menyesali waktu yang telah terbuang tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana banyak manusia yang merugi dalam dua nikmat tersebut. Maghbun yang disebutkan dalam hadis itu penjelasannya adalah berkaitan dengan jual beli. Tatkala seseorang menjual sesuatu barang di bawah harga yang berlaku pada umumnya, atau ketika seseorang membeli jauh dari harga yang berlaku pada umumnya, itu disebut dengan maghbun dalam bahasa Arab. Artinya orang tersebut merugi. Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat di mana banyak manusia yang merugi dalam kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu, masa sehat, wal faragu, masa kosong, waktu senggang. Banyak manusia yang merugi pada saat tersebut. Pada waktu sehat, dia tidak memanfaatkan untuk beribadah. Dia bersantai. Dia mungkin melakukan banyak hal-hal yang kurang bermanfaat bagi dia. Ngobrol dengan teman-temannya sampai berjam-jam. Padahal ingatlah bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat maut. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian ada malaikat yang mencatatnya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang mulia yang mencatat setiap yang kita ucapkan, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Banyak manusia yang lalai dari waktu dan juga dari kesehatan ini. Ketika sehat, dia santai-santai, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berupaya untuk masa depannya yang lebih baik. Dia tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan pada hari itu, tidak ada tujuannya, Bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun ia lupakan sama sekali. Dia hanya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan teman-temannya, sibuk pergi ke sana ke sini, mengunjungi mall, mengunjungi tempat-tempat wisata, atau tiduran seharian. Itu yang dia lakukan. Begitu juga dengan waktu-waktu yang kosong yang lainnya. Dia tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di awal hadis ini Rasulullah mengatakan ni'matani, dua macam nikmat. Dan kita semua mengetahui bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanyakan nanti kepada kita pada hari kiamat. Allah berfirman, la tus'alunna yauma izin anin na'im. Pada hari kiamat nanti nikmat-nikmat itu akan ditanyakan kepada kalian. Jangan kita kira Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan gratis tanpa ada pertanyaan di kemudian hari. Nikmat waktu, nikmat kesehatan, semuanya akan Allah tanyakan kepada kita. Di mana kita manfaatkan? Seorang alim dari kalangan sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidaklah aku menyesali sesuatu sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari di mana pada hari tersebut umurku berkurang sementara kebaikanku tidak bertambah. Setiap hari pada hakikatnya umur kita berkurang. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sekian, 60, 70 atau lebih dari itu. Setiap hari kita mengurangi jatah umur kita itu. Maka setiap hari pula hendaknya kebaikan kita bertambah. Arti kenapa? Karena setiap hari kita akan semakin dekat dengan kematian kita. Setiap hari dan malam yang kita lewati, kita semakin dekat dengan kematian kita yang pasti terjadi. Maka hendaknya setiap hari kebaikan kita bertambah.
kebaikan kita bertambah tersebut. Entah itu ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, adab-adab kita makin baik, akhlak kita makin baik. Hendaknya demikian. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melewati suatu hari, tidak ada ya hak orang lain yang dia tunaikan pada hari tersebut. Tidak ada kewajiban yang dia tunaikan pada hari tersebut. Tidak ada kebaikan yang dia lakukan pada hari tersebut. Tidak ada kemuliaan yang dia bangun. Tidak ada pujian yang akan disebut dia dengan pujian-pujian tersebut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsahu. Orang tersebut telah mendurhakai harinya dan dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Bagaimana tidak mendurhakai harinya? Allah berikan kita waktu untuk dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim bersumpah dengan waktu di berbagai tempat. Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan waktu subuh, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu duha, bahkan Allah bersumpah dengan masa wal asri. Untuk apa Allah bersumpah? Para ulama mengatakan tatkala Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang Allah jadikan sebagai objek sumpah itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan wajib bagi kita untuk memikirkannya. Maka kita semua tidak boleh terlalu santai dalam kehidupan kita ini. Harus kita manfaatkan waktu yang ada. Ketika kita di sekolah, kita harus belajar sebaik mungkin. Tidak boleh santai. Tidak boleh banyak ngobrol dengan teman. Fokus kepada pelajaran. Tidak boleh banyak bercanda. Bercanda dibolehkan, tapi jangan setiap saat kita bercanda. Mengganggu teman kita yang di samping kanan, di samping kiri. Ketika tidur juga tidak boleh terlalu banyak. Para ulama yang masyhur, mereka bahkan mengurangi waktu tidurnya. Sehingga mereka menjadi ulama-ulama besar. Syekh bin Baz rahimahullah, dan kita mengetahui beliau seorang yang buta matanya. Tapi dalam sehari diriwayatkan dalam kisah hidupnya, beliau tidur hanya antara 4 dan 5 jam dalam sehari. Kita tidurnya melebihi tidur manusia pada umumnya. Banyak seperti itu. Manusia umumnya tidur 7 jam, 8 jam, mungkin dia lebih dari itu. Atau mengurangi tidur pada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Harusnya waktu tidur digunakan untuk hal yang lain. Ingatlah bahwasanya orang tidak akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya tatkala dia tidak bisa mengatur waktu yang ada. Maka kita di sini harus bisa mengatur waktu kita. Waktu tidur digunakan untuk tidur. Waktu belajar digunakan untuk belajar. Ya, waktu untuk hal-hal lain gunakan untuk waktu tersebut. Jangan dibolak-balik kehidupan kita ini. Ya, malam jangan jadikan siang dan siang jangan jadikan malam. Karena kalau sudah dibalik apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, maka kehidupan kita sudah tidak beres. Pergunakan waktu yang ada. Detik-detik kita di sini itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih lagi kalian semua di sini ya, membayar sejumlah uang. Bayangkan setiap detik yang kita lalui di sini itu artinya kita menghabiskan uang kita sekian dari setiap waktu yang telah kita ada di sini ini. Maka kita semua harus ya mengatur waktu kita sedemikian rupa. Kita lihat ulama zaman dulu bagaimana mereka memanfaatkan waktu dalam kehidupan mereka semua. Ya, bahkan diriwayatkan dari para ulama ketika mereka berjalan sekalipun menuju masjid, keluar dari masjid, tidak pernah ada hari di mana mereka tidak membawa buku di tangan mereka. Bayangkan, An-Nawawi di antaranya rahimahullah, ketika dia keluar untuk melaksanakan salat 5 waktu dan ketika dia pulang dari masjid menuju rumahnya, dia tidak biarkan waktunya berlalu begitu saja. Dia pergunakan mungkin untuk mengulang-ulang pelajaran atau untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak dibiarkan begitu saja. Imam Ahmad atau imam yang lain diceritakan bahwa ketika dia buang hajat, dia suruh anaknya berdiri di depan WC. Untuk apa? Untuk membacakan kitab sehingga tidak ada waktunya yang berlalu tanpa ada manfaat yang dia hasilkan. Dia selalu ingin mengisi waktunya dengan manfaat, dengan yang sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kita banyak sekali waktu yang terbuang, banyak sekali waktu yang hilang, padahal kita mengetahui, orang mengatakan waktu itu seperti uang, bahkan lebih dari uang. Oleh sebab itu manfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak hafalan Quran, untuk mengulang-ulang pelajaran,
untuk berupaya menambah hafalan, menambah mufradat, bahasa Arab dan seterusnya. Kurangi tidur. Kemudian kurangi bercanda dengan teman. Kurangi juga bolak-balik keluar dari pesantren ini. Terlalu banyak main di luar sana sehingga banyak waktu kita yang terbuang. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang menang, yang jaya dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.